Henshin! Halo guys, langsung aja kita bakalan bahas Kamen Rider baru yang kemarin muncul di poster summer movie-nya Revice, yaitu Battle Familia. Di penampakan posternya kita di sini bisa melihat Kamen Rider Revive, Vice, Life, Jan ya. Udah biasa lah itu ya. Dan udah sering kita lihat juga, apalagi di serial kan. Tapi ada satu lagi teman-teman penampakan Rider yang agak cukup asing dan tidak pernah kita lihat ya. Jadi di video ini kita bakalan langsung bahas dan Ana juga di sini mau ajak kalian itu diskusi soal si Kamen Rider yang berwarna biru ini. Jadi reminder di awal, kalau video ini tuh bukan untuk mempertegas atau memperjelas suatu teori ya. Tapi di sini Ana lebih ke buka thread ya, lewat sebuah video dengan tambahan dasaran pembahasan yang Ana udah rangkum di sini biar kita juga tertata diskusinya, oke? Jadi di sini sekali lagi kita lebih ke diskusi teman-teman ya, karena ini semua aspek itu masih abu-abu lah ya. Jadi jangan sampai kalian itu salah sangka nanti dibawa-bawa ke thread orang, kata Agan Reza gini, kata Agan Reza gitu ya, giliran udah salah udah kena deh Ana ya. Kayak waktu itu deh, kita kan juga pernah diskusi tuh soal Kamen Rider Over Demons ya. Ini juga udah kasih beberapa kandidat juga beserta alasan-alasannya, dan tanpa diduga-duga usernya itu kan si Karu ya, yang kita juga nggak expect gitu ya, no hard feeling kan kalau hasilnya udah seperti itu ya. Jadi bahasannya juga tetap kondusif ya, karena namanya juga diskusi sekali lagi. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, dari penampakan pertamanya nih ya. Jadi Ana bahasnya dari penampakan pertamanya dulu. Jadi si Kamen Rider biru ini pertama kali muncul di poster movie-nya Revice, yaitu Battle Familia, yang kualitasnya itu burik ya. Jadi buriknya gimana? Jadi itu bukan digital ya, kayak poster-poster yang udah rilis sekarang, tapi poster yang difoto sama orang gitu loh ya. Jadi poster selebaran difoto sama kamera orang ya. Jadi kayak scan-scan Terebikun yang muncul tiap bulan ya. Jadi kayak gitulah ya, masih kayak aur-auran lah ya. Apalagi kalau udah di zoom, wah udah ya, pecah pak mata Anda, langsung kayak mata si Vice yang ada di movie merah ya. Jadi penampakan pertama ini ya pastinya cukup bikin heboh dan memunculkan beberapa spekulasi ya. Ada yang bilang itu Gits ya, karena dan dari kemarin juga rumornya Gits itu ditampakkan warna ridernya itu biru sama kuning ya, yang Axe sama Wolf itu ya. Jadi ya nggak salah juga sih kalau pada berpendapat mengarah ke sana, yaitu mengarah ke si Gits ya. Memang kemungkinan besar ya bukan Gits gitu ya, tapi ya sekali lagi nggak salah juga kalau emang pada ngiranya ke situ. Agak aneh aja malah sama yang komen, mana nih yang bilang Gits gitu ya, namanya juga ngira kan, bukan pernyataan juga ya. Nah setelah beberapa jam setelah dikuak itu ya dari posternya itu, jadi kan orang-orang itu pada diteliti lagi nih gambarnya ya. Ternyata terlihat si Kamen Rider 1 ini memakai Veil Driver guys. Jadi terlihat dari warnanya teman-teman yang merah, tetapi ada seperti tambahan attachment tuh di samping Veil Drivernya yang berwarna biru ya. Jadi apakah attachment ini nih yang membuat usernya itu bisa berubah menjadi Kamen Rider yang berwarna biru ini ya. Jadi Ana nyebutnya dari tadi Kamen Rider biru karena memang belum tahu namanya teman-teman ya. Jadi bentuk ridernya sih keren, cuman ya agak jomplang menurut Ana untuk visual beltnya. Keren sekali lagi, tapi untuk visual beltnya agak ya. Kan Veil Driver itu kan warnanya merah ya. Itu attachment tambahannya warnanya kayak apa ya? Kayak biru air gitu teman-teman ya. Ada biru mudanya dan ada biru tuanya gitu ya. Jadi kayak agak maksa gitu ya merah birunya ya. Ini sih masuk akal teman-teman, karena sejak Revice Legacy Kamen Rider Veil itu tayang ya, ada foto behind the scene yang memperlihatkan si Masanari Wada, aktornya si Junpei Shiraname itu lagi foto pakai Veil Driver ya. Tapi si cup bagian kiri dan kanannya itu dicabut teman-teman ya, yang di bagian skasnya gitu ya. Jadi si para fans ini tuh menyadari ada lubang kecil di situ, ada dua ya teman-teman ya. Dua lubang kecil di masing-masing sisi Veil Driver yang sepertinya bisa ditancapkan equipment atau item lagi ya. Memang lubangnya kecil banget gitu. Anda juga kayak gimana itu? Jadi bukan kayak driver lain yang slotnya tuh emang ada besar dan kita tuh udah langsung tahu ya. Cuman ini karena lubang kecil itu tuh ya, jadi orang tuh berpikiran wah ada equipment atau attachment tambahan lagi. Nah di poster ini ya item warna biru ini yang dimaksud orang-orang ini yang sebagai attachment atau equipment tambahannya ya. Pas Anda lihat kok bentuknya kayak kuda gitu ya. Oke, sekarang kita bahas visual ridernya dulu deh ya, sebelum kita lanjut lagi pembahasannya. Menurut Anda ini Kamen Rider keren. Keren pak asli, top Marco top ya. Jadi bisa jadi Kamen Rider paling keren di Revice. Kalau memang benar ini rider dari seri Revice ya. Jadi bentuknya nih, terutama di bagian armor dada dan matanya yang bikin agak beda gitu sama rider-rider yang udah muncul di Revice. Ya rider-rider di Revice kan kayak begitulah ya. Kalau ini tuh beda ya. Jadi ya sekali lagi nggak salah gitu kalau orang-orang ya pada berpikir ini Gits pertama kali ya. Jadi pertama kali ya. First impressionnya mereka itu Gits, ternyata bukan, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi baru pada nyadarkan ketika oh ternyata rider ini tuh pakai Veil Driver, oh berarti dari seri Revice. Jadi intinya keren teman-teman. Bahas lagi ke bagian mata atau visornya yang bikin rider satu ini tuh terlihat
Kamen Rider banget. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Visor-nya ini kayak rider-rider Heisei Phase 2, kayak Oz Forze gitu teman-teman, yang agak lonjong-lonjong gitu ya. Itu bagus sih teman-teman ya. Terus juga bagian armor dadanya agak bulky, tapi ya cukup pas lah ya, nggak terlalu lebay juga ya menurut Ana, yang udah macam Gundam aja itu menurut Ana. Dan kalau kalian perhatikan inner suit-nya nih ya, terus bagian tangan dan juga kaki itu ngambil dari Kamen Rider Century ya. Tapi malah pas menurut Ana ya. Jadi nanti Rider 1 ini tuh akan punya unsur warna hijau-hijau ke Tosca gitu ya teman-teman ya, selain biru ya. Menurut Ana sih kalau secara overall look dia itu mirip Shouta kombonya si Kamen Rider Oz, ya nggak sih? Terutama di bagian kepala ya, menurut Ana ya. Dan selain dia memakai Veil Driver dan juga attachment yang Ana bahas tadi, kita lihat ada satu stem yang udah ditaruh di samping belt ya, tepatnya di holder ya. Karena kan penggunaan Veil Driver atau Demon's Driver kan ketika udah dicap ya, sistemnya kan nggak nancep di belt gitu kan ya, tapi langsung ditaruh di holder gitu. Nah, di sini ada Vice Stem-nya. Katanya ini adalah Crocodile Vice Stem, yang base rider-nya adalah Kamen Rider Wizard ya. Info juga teman-teman, Crocodile Vice Stem ini dijadikan campaign di movie-nya si Battle Familia loh ya. Selain si gear-nya si Don Brothers ya. Nah, untuk Vice Stem-nya ini si Crocodile Vice Stem gitu. Jadi emang ada kesinambungannya juga kayaknya ya. Jadi masih jadi pertanyaan juga, apakah ini Vice Stem yang bakalan dipakai juga untuk akses form si Kamen Rider biru ini, atau ini cuman stem tambahan buat munculin Genomics ya, kayak Mogura, Anomaru Haris lah kalau dipakai si Demons ya. Jadi untuk memunculkan Genomics aja. Nah, karena kita tahu rider yang menggunakan satu Vice Stem khusus untuk berubah itu base ridernya ya rider itu sendiri. Ya contohnya kayak Spider Vice Stem, ya Kamen Rider-nya ya Kamen Rider Demons kan, bukan Kamen Rider lain gitu. Cuman kan ini ya Crocodile-nya ya Kamen Rider Wizard gitu ya. Itu dia teman-teman ya. Dan nama ridernya sekali lagi ini kan kita juga belum tahu ya, tapi ada desas-desus juga namanya itu adalah Kamen Rider Overveil. Berasa kayak gagal gitu ya, overveil ya, gagalnya kelewatan ya. Karena ini upgrade-nya dari Veil ya, karena ya sekali lagi dia pakai Veil Driver. Layaknya Demons jadi Kamen Rider Over Demons, ini Veil jadi Overveil gitu. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut pembahasan, kira-kira siapa sih yang bakalan jadi Kamen Rider 1 ini kalau memang Rider 1 ini tuh keluar di revise. Jadi di sini Ana udah kasih kandidat-kandidatnya untuk dibahas, yang pastinya case-case revise ya. Jadi semua kemungkinan akan kita explore dan bahas selengkap mungkin ya. Dan untuk para kandidatnya ini belum pasti semua ya. Sekali lagi belum pasti semua teman-teman ya. Makanya ini kandidat namanya. Mungkin nanti ya ada yang benar, mungkin ada juga mungkin di sini yang udah Ana calonkan di sini salah semua ya. Jadi sekali lagi karena kita balik lagi ini diskusi ya. Pertama, untuk usernya atau kandidatnya siapa? Pertama Genta Igarashi ya. Jadi alasannya kenapa ini paling reasonable menurut Anda, karena drivernya terlihat kan pakai Veil Driver. Sementara sekarang pemegang Veil Driver itu siapa? Ya, yaitu si Genta Igarashi kan. Udah sesimpel itu gitu. Jadi bapaknya para Igarashi bersaudara inilah pokoknya yang punya Veil Driver ya. Jadi preview episode 41 juga terlihat Genta itu ngobrol sama George sambil ngasih Veil Drivernya dia ke si George. Apakah dengan bantuan George, Kamen Rider ini tuh akhirnya tercipta ya? Nah, tapi kan ini tuh di movie ya. Ya siapa tahu juga nyambung gitu, dan muncul juga di serial ya. Dimana Saber juga Emotional Dragon kan ujung-ujungnya yang muncul juga gitu kan di episode 35 si Saber gitu. Jadi dari Kamen Rider Veil menjadi Overveil ya. Oke, Genta Igarashi meminta bantuan George. Nah, siapa tahu ya. Masih banyak, sabar. Kedua, Yukimi Igarashi. Ini sebenarnya Anda nggak bakalan terima teman-teman kalau Mama Yukimi itu jadi Kamen Rider. Jadi udah bener-bener out of context sih menurut Anda ya, si franchise Kamen Rider sekarang kalau misalkan Yukimi jadi Kamen Rider. Jadi statement semua bisa jadi Kamen Rider itu kan udah nggak asing ya, udah sering kalian dengar. Cuman kalau iya gitu, semakin lama ya semakin kayak kurang logis aja gitu ya. Jadi alasan Mama Yukimi masuk kandidat karena dari keluarga Igarashi yang total itu berjumlah 5 orang, kan 4 orang di sini semuanya itu kan udah Kamen Rider gitu. Nggak tahu apakah Toei itu punya alasan kayak nanggung dan nggak ragu buat jadiin Yukimi ini Kamen Rider gitu. Udah deh sekeluarga itu jadi Kamen Rider kan ya. Dan faktor kedua di bagian akhir trailernya teman-teman yang Battle Familia kemarin yang Ana udah bahas ya, ketika Yukimi mengucapkan keluargaku akan kulindungi karena itu adalah takdirku. Jadi vibe dan tanda-tandanya seperti bakalan berubah ya si Mama Yukimi ini ya.
Itu sih masih spekulasi teman-teman. Wah, apakah Yukimi berubah nih? Karena terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu ya. Jadi masih prediksi sekali lagi. Cuman kalau boleh nambahin faktor kontra, ya menurut Ana, desain ridernya si Kamen Rider biru ini ya kurang female atau kurang dikhususkan buat cewek gitu. Jadi beda kan Kamen Rider Akulera, Kamen Rider Jan itu kan emang kayak udah cewek banget gitu. Cuman ini kan lebih kayak buat cowok gitu ya, manly banget ya, berarmor banget gitu si Kamen Ridernya gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya gabungan Genta dan juga Yukimi. Ini juga sebenarnya lebih nggak masuk akal sih. Tapi mungkin nggak sih, mengingat ada kemungkinan juga trio Igarashi bersaudara itu bersatu. Itu juga masih kemungkinan teman-teman. Entah penerapannya ini bakalan kayak gimana, tapi spekulasi ini juga sempat muncul dan jadi perbincangan. Suami istri fusion jadi rider, nggak kebayang kayak gimana ya. Shotaro dan Philip menangis mungkin liatnya ya. Terus lanjut keempat berarti ya, ini ada Hiromi Kadota. Jadi sudah banyak yang ngarep Hiromi Kadota itu jadi Kamen Rider lagi. Apalagi sejak dia itu balik di episode 37 kemarin ya. Nah sekarang di movie terlihat Hiromi Kadota juga akan ikut operasi penyelamatan ini ya. Karena sudah memakai outfit dan juga equipment yang sama dengan si Igarashi bersaudara. Entah dia akan jadi Kamen Rider lagi atau tidak ya. Dan Kamen Rider Demons juga kan tidak ada di poster utama yang sudah rilis kemarin ya. Jadi jika Hiromi ini akan jadi Kamen Rider, terutama di movie ini, apakah dia bakalan jadi Kamen Rider biru satu ini ya? Kenapa? Karena rumor terbarunya si Tamaki yang akan jadi Kamen Rider Over Demons ya. Sekali lagi dicatat, Tamaki bakal jadi Over Demons di Battle Familia ini ya. Nggak tahu di serialnya kayak gimana ya. Karena udah terlihat tuh gambarnya, si gambar karakternya dan ada si ridernya gitu. Iki, Revive, Vice, ya Kamen Rider Vice, Sakura, Jan gitu. Dan ada si Tamaki atau Furio, itunya si ridernya Over Demons gitu. Jadi ya udah baik yang angka juga Tamaki bakal jadi Over Demons ya. Jadi bukan Hikaru lagi teman-teman ya. Ya semoga tertular juga di serialnya ya, karena ya Ana yakin udah pada enak juga Hikaru jadi Over Demons ya. Jadi di sini yang menandakan Demons Driver-nya itu sudah dipakai oleh si Tamaki ya. Jadi ya, yang dipakai sama si Hikaru sekarang kan ya Demons Driver yang original ya, yang sejak ada dari revise awal tayang tuh yang episode 2, episode 3 yang Daiji mau make kan. Itu tuh masih dipakai loh sama si Hikaru sekarang gitu ya. Jadi ya kalau si Tamaki jadi Over Demons, driver itu dipakai ya. Anda juga belum tahu apakah Demons Driver mass production itu bakalan keluar juga di sini ya, yang bisa ngubah jadi trooper-trooper itu atau kroco-kroco itu. Dan belum tahu juga apakah Demons Driver mass production bisa mengubah usernya menjadi Kamen Rider Demons ya. Menurut Anda sih kalau udah di mass production mestinya sih ya nggak sekuat originalnya ya. Jadi tetap Demons Driver original yang bisa mengubah menjadi Kamen Rider Demons gitu atau Over Demons ya. Dan belum tahu juga gimana jadinya kalau Veil Driver itu dipakai oleh orang lain atau manusia biasa selain si Genta Igarashi ya. Cuman ya kalau Hiromi akhirnya pakai ya sebenarnya sih cocok-cocok aja sih ya. Cuman ya itu teman-teman ya, karena Veil Driver udah kayak khusus buat Genta. Dan juga itu ya iblisnya Veil gitu kan ya. Jadi ya nanti kita tunggu aja penerapannya ya. Gila seru banget ini diskusi soal ini ya. Dan lanjut ada Iki Igarashi. Wah gimana nih Gan maksudnya? Jadi di trailer kan diperlihatkan ya, dimana iblis para Igarashi bersaudara itu dikontrol balik atau dicuci otak ya. Memang nanti para iblis ini ya bakal balik lagi, jamin ya. Nah jamin 100% yang membuat Igarashi bersaudara itu bisa berubah lagi ya. Apa mungkin ya Vice yang merupakan iblisnya Iki itu dibuat lebih lama nih sadarnya ya dibanding Kagero dan juga si Lovekov ya, mengingat mereka ini si Iki dan juga si Vice ini pemeran utama. Jadi biar kayak ada apa ya, sesi pendalaman karakternya aja menurut Ana ya. Nah di fase itu apa mungkin itu yang membuat Iki itu jadi berubah dalam kurung mau tidak mau nih ya menjadi Kamen Rider satu ini, menjadi Kamen Rider biru satu ini. Sama aja kayak Tomari Shinosuke di Drive yang movie-nya itu Surprise Future ya. Mau nggak mau ya dia pakai Mah Driver kan ya. Kenapa Anda berpikir kayak gitu? Karena ada satu gambar yang memperlihatkan di sini formasi trio Igarashi bersaudara, ada Live, ada Jan juga. Nah, di tengahnya sebagai center itu ada si Kamen Rider biru satu ini. Ini nggak tahu Iki, nggak tahu orang lain ya, atau ya nanti entah Ikinya kemana. Kalau memang bukan Iki, ya Kamen Rider ini yang usernya entah siapa tarung bareng sama si Sakura sama si Daiji gitu ya. Emang agak susah sih membayangkan Iki itu pakai Veil Driver ya. Jadi sekali lagi kan ini masih ngira-ngira juga. Dan untuk sekelas summer movie nih teman-teman ya, apalagi Iki sebagai pemeran utama sangat berkemungkinan besar dia itu dapat form baru ya. Jadi Emotional Dragon lah, Hell Rising Hopper lah,
Zio Omafom, Build Cross XI yang VR itu ya. Itu kan form-form summer movie ya, dan itu semua kan pemeran utamanya, ya main protagonisnya, dan mereka semua dapat gitu ya. Semua dapat di situ ya. Jadi nggak mungkin gitu dikesampingkan di sini dan nggak dapat form kalau si pemeran utama gitu. Ya mungkin aja bukan yang ini nanti form si Iki yang dia dapat gitu ya, bukan si Kamen Rider biru satu ini, tapi nanti revise form lain lah atau mode lain lah ya. Kalau iya ya menurut Ana sih harus revise sama Vice yang dapat form baru untuk si summer movie ini ya. Oke, kalau bukan si Kamen Rider biru satu ini. Jadi kita masih menunggu update-update berikutnya. Dan lanjut ada gabungan trio Igarashi. Ini juga sempat Ana bahas kemarin ya, karena ada sesuatu yang menarik untuk dibahas pas Ana bahas trailer. Di mana ada trio Igarashi dengan wujud rider mereka masing-masing, terutama Iki yang lagi make Thunder Gale dan megang satu Vice Stem yang berbeda, dan itu dipastikan bukan Givartrex ya. Terus apa hubungannya sama Daiji dan juga Sakura? Nah, terlihat di bagian ini mereka itu lagi satu pose semua yang kayak begitu, teman-teman ya. Ngapain coba kan ya Ikinya kayak gitu, terus Daiji sama si Sakura yang nggak lagi megang Vice Stem ngikutin juga posenya kayak gitu ya. Dan kayak nyebutin catchphrase yang sama bersama-sama gitu ya. Jadi ini seakan-akan lagi pose untuk berubah ke form gabungan mereka. Sekali lagi prediksi, spekulasi ya. Tenang, masih kemungkinan ya. Kalau beneran trio Igarashi gabung, terus Genta dan Yukimi gabung juga. Jadi total kan ada 2 rider yang kategorinya itu gabungan atau fusion ya. Aduh, nggak kebayang deh. Jadi 5 nih ya, 5 orang nih ya teman-teman ya. Saat gabung ya menghasilkan jadinya 2 rider ya. Jadi ini 3 jadi 1, 2 jadi 1 gitu. Jadi 2 rider gitu. Nggak kebayang lah itu ya. Ini masih liar banget teman-teman ya. Terus lanjut teman-teman, ada Nozomi Otani ya. Jadi ini adalah salah satu guest yang bakalan muncul di Summer Movie Revise 1 ini, diperankan oleh si Issei Mamehara yang GO1 itu ya. Jadi sebagai cast yang penting dan jadi salah satu center di movie ini, sangat mungkin sih dia ini punya kejutan teman-teman ya. Anda juga berpikir pas awal diumumkan, nih anak siapa kok tumben banget katanya perannya itu penting, tapi nggak dijadiin Kamen Rider. Nah ini dia ya, penting tapi nggak dijadiin Kamen Rider. Mengingat sekarang kan gampang banget dijadiin Kamen Rider gitu ya. Jadi dia itu yang bakalan muncul kan malah si Kamen Rider Chimera itu kan ya. Jadi nanti kita tunggu perannya seperti apa dan kejutannya terutama. Dan Anda juga penasaran kenapa dia itu bisa punya peran penting dan bisa jadi center di Summer Movie ini ya. Punya misteri apa sih si Nozomi Otani ini ya. Dan terakhir ada George Karizaki ya. Jadi ini menyambung sama pertemuan George dengan Igarashi Genta yang bakalan terjadi di episode 41 ya. Jadi mungkin banget kan yang membuat item tambahan untuk si file driver ini atau equipment atau attachment ini kan ya si George gitu ya. Siapa lagi? Apa mungkin si teroris yang area 666 itu juga mungkin ya. Ya tapi ya antara 2 itulah pasti ya. Dan George sebagai ilmuwan atau scientist ya pasti ya. Atau si Sotomi itu tuh yang rambut oranye mungkin juga ya. Tapi bukan sebagai ridernya teman-temannya, sekali lagi ya. Si Sotomi itu sebagai pencipta attachmentnya. Nah kalau sebagai rider George juga mungkin ya. Karena ada mungkin dia menciptakan item ini dan mungkin akan dites dulu sama dia. Who knows, sekali lagi ya. Memang kemungkinannya sangat kecil sih untuk George ini ya. Namanya juga kita bahas di sini. Ya itu dia teman-teman pembahasannya untuk Kamen Rider Biru 1 ini. Luar biasa ya. Begini doang Anda bisa bahas sampai segini panjang, segini padat ya. Jadi tolong disenambungkan sama pembahasan kalian juga. Anda pengen tahu juga pendapat-pendapat kalian ya. Jadi ini ya Kamen Rider ya yang kita belum tahu namanya, belum tahu usernya juga siapa. Jadi memang masih sangat abu-abu ya. Nyebelin emang updatean-updatean sekarang dibikinnya itu setengah-setengah kayak begini teman-teman ya. Anda juga jadi berasa nanggung nih kalau mau bahas ya. Ini Anda uploadnya Minggu ya. Jadi kalau ternyata misalkan ada info susulan di hari Minggu ini nih ya, pas Ana upload ya tolong dimaafkan aja teman-teman ya. Wah bang ternyata usernya ini. Ya kan di sini Ana syutingnya itu Sabtu ya, sehari sebelumnya ya, malamnya ya. Jadi belum tahu ada info apa besok-besoknya gitu ya, pas Ana upload. Jadi sekarang tuh udah infonya setengah-setengah sekarang. Keluarnya juga suka tiba-tiba lagi kan. Suka jam 11 malam, 12 malam, jam 5 subuh lah kadang-kadang ya. Ya begitu aja teman-teman ya. Udah panjang banget videonya, luar biasa. Jadi ya tolong dilengkapin aja sama diskusi kalian soal pembahasan kita di video kali ini. Oke guys, bye-bye.